Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sempat, karena sehat dan sempat adalah sesuatu yang sangat penting di kondisi seperti sekarang. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan dari jurusan Studi Agama-Agama, The Study of Religions, Fakultas Usuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin Mas dosen, Mas Tamam, salah satu dosen mata kuliah filsafat barat klasik, dan saya mengambil mata kuliah itu, dan ini tugas yang harus saya selesaikan. Oke, izin Mas Tamam. Eh, saya akan share ya supaya lebih mudah memahami materi, karena ini akan ditonton banyak background karena akan diupload di YouTube begitu. Oke, bahasan kali ini dalam bingkai eh, teori tentang idea, etika, dan negara ideal. Jadi, saya usahakan tidak keluar dari silabus ini. Oke, pertama mengenai Plato, teori tentang idea. Sebelum masuk pada materi tentang idea, atau langsung kepada konseptualisasi dari idea sendiri, menurut Plato, saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan di diskusi jalanan ataupun di forum-forum bahwa ketika kita memahami atau ingin belajar filsafat, usahakan jangan langsung kepada pemikiran suatu tokoh, tetapi harus memahami dulu atau mengetahui sejarah dari tokoh tersebut, dengan tujuan supaya tidak salah paham atas pemikiran tokoh tersebut. Nah, ini yang banyak terjadi di lingkungan mahasiswa, terkhusus mahasiswa Ciputat. Saya belum tahu di Jogja itu skemanya seperti apa kalau membahas filsafat. Tapi setahu saya di Jogja itu memang belajar sejarahnya dulu gitu. Oke, kita masuk kepada sejarah sekilas saja mengenai Plato. Nah, Plato ini merupakan filsuf yang terakhir di Athena. Athena ini salah satu wilayah di Yunani saat itu, pada tahun 427 SM, dan meninggal di tahun 347 SM. Oke, pada usia 80 tahun. Beberapa literatur mengatakan Plato ini, dia itu matinya nggak kenapa-napa gitu. Emang tiba-tiba dia tidur, dibangunin oleh muridnya, nggak bangun gitu. Kenapa? Akhirnya udah beberapa lama ya dinyatakan meninggal dunia. Begitu. Selanjutnya, nama ayahnya itu Ariston, ibunya Peneret. Nama ayahnya ini eh, sangat bisa dibilang cukup familiar di telinga orang pengkaji filsafat ya. Nah, Ariston ini salah satu keturunan bangsawan yang menjabat ataupun bagian dari pemerintahan Athena saat itu. Nanti akan kita jelaskan detail di wilayah negara ideal mengenai ini. Oke. Ibunya bernama Paineret. Ada yang mengatakan ibunya ini seorang sastrawan, ada juga yang mengatakan ibunya ini seorang bidan. Tetapi memang pada saat itu profesi belum eh, konsisten gitu, dalam artian apa aja dikerjain pada saat itu. Bahkan Ibnu Sina pun ia bisa disebut dokter, tabib, ataupun filsuf, bisa disebut psikolog juga. Itu kan saya kira istilah-istilah atau standar-standar yang dibuat hari ini aja gitu, dan nggak ada masalah di situ. Tapi sebagian besar mengatakan ibunya ini adalah bidan. Nah, Plato ini bukan salah satu, dia memang pendiri dari mazhab Platonisme.
yang di situ ada sistem-sistem kerangka berpikir Plato. Jadi mazhab, bukan mazhab sih. Mazhab itu terlalu islami gitu. Beraliran aja, aliran Platonisme. Nah, tujuan hidup dari Plato yang nanti kita akan bahas di etika itu kehidupan yang senang dan bahagia ya. Maunya senang-senang aja sebenarnya Plato ini kan. Egois juga dia jadi manusia. Kayak gitu nggak gitu. Oke, lanjut ya. Pemikiran Plato ini banyak dipengaruhi oleh gurunya yaitu Socrates. Socrates itu gurunya. Nah, muridnya Plato ini Aristoteles nanti di selanjutnya, materi selanjutnya. Kita masuk ke teori alam idea dan ini saya tidak tahu materi dari mana yang bikin siapa dan menurut saya ini terlalu sulit untuk dipahami gitu. Jadi saya akan jelaskan menurut pemahaman saya sendiri. Jadi apa sih teori idea atau alam idea atau dunia idea dan saya lebih sepakat menggunakan alam idea. Nah, alam idea ini sebenarnya adalah kebalikan dari alam duniawi atau alam indrawi. Jadi, idea ini tidak bisa dilihat secara empiris, secara dengan panca indera, segala macam. Itu nggak bisa. Tapi alam idea ini bisa digunakan. Apa alatnya gitu kan? Pertanyaan selanjutnya, apa alatnya? Ya, alatnya adalah akal. Akal itu sendiri adalah alat untuk mencapai alam idea. Nah, Plato juga mengatakan bahwa alam idea ini merupakan asal-usul dari segala sesuatu. Sesuatu itu dalam term umum yang lebih luas, apapun itu berarti. Jadi artinya dunia itu tak nampak, tak terdengar, dan tak terasa. Itu kata Plato. Ya, cuman di ide gimana itu menjelaskannya emang rumit Plato kan. Jadi secara sederhana begitu tentang alam idea. Nah, Plato juga mengatakan alam ini bersifat abadi, tidak hancur dan kekal. Ya, gimana mau hancur gitu kan? Karena ada di ide ya, ada di sesuatu yang tidak terasa, tidak nampak. Ya gimana mau ini kan? Kemudian yang kedua, ini juga saya tidak mengerti materinya ini. Atau dari mana? Kita lanjut aja ya untuk alam idea berjalan aja mengalir. Nah, ini mengenai etika. Jadi ada istilah yang terkenal dalam etika itu namanya eudaimonia atau bahasa Inggrisnya well-being atau hidup lebih baik. Nah, sebelum ke situ kita masuk pada 3 pemahaman tentang etika. Pertama, etika sebagai cara atau pandangan hidup. Misalnya etika keagamaan, yaitu kan menjadi pandangan hidup. Contohnya, misalnya eh, dalam Idul Fitri itu sebenarnya masuk ke etika juga ketika saling mengunjungi tetangga untuk bersilaturahmi atau menguatkan persaudaraan. Itu masuk ke etika juga. Kemudian kedua, etika sebagai kumpulan aturan tentang tingkah laku. Ya, maksudnya ini adalah standarisasi yang dibuat suatu kelompok yang dianggap itu sebagai etika perilaku. Misalnya salaman. Salaman itu kan, itu etika itu. Salaman, sapaan. Nah, itu kan sebenarnya sebagai kumpulan aja standarisasi yang ada sekarang. Nah, etika profesi juga salah satunya. Ya, bagaimana cara berpakaian ketika bekerja. Ya, itu sebenarnya contoh-contoh di era sekarang aja gitu. Dan saya coba hubungkan ke teori-teori Yunani ini, klasik ini ke abad sekarang yang kita sedang hidup. Dan ketiga, etika sebagai analisis terhadap way of life and moral code. Maksudnya adalah bagaimana etika ini bisa menganalisis suatu kehidupan yang sedang berjalan. Nah, jadi etika ini bukan hanya sebagai pegangan hidup, tetapi juga sebagai cara atau sebagai alat untuk sebuah kehidupan yang lebih baik.
Hingga ketika sudah melaksanakan etika itu dengan baik, dengan standarisasi yang berlaku, akan ada suatu goals. Itu dinamakan sebagai eudaimonia. Bahasa Inggrisnya well-being atau hidup yang lebih baik. Dalam etika, filsafat etika Plato, itu dikenal sebagai 4 hal. Kebaikan-kebaikan yang utama, yang terdiri dari ilmu pengetahuan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Tapi saya tidak menemukan di sini adalah kesenangan gitu. Karena dalam prinsip tunggal atau prinsip pokok dari Plato, yaitu ingin hidup bahagia dan senang. Tapi di sini justru bertentangan dengan prinsip itu bahwa ada kesederhanaan di sini. Nah, ini kan yang menjadi sesuatu yang sulit. Akhirnya ada kontradiksi sendiri dalam pemikiran Plato. Oke, selanjutnya negara ideal menurut Plato. Plato membaginya menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah penjaga yang sebenarnya. Yang dimaksud penjaga sebenarnya adalah filsuf. Egois juga dia filsuf dan juga gurunya filsuf. Disuruh menjadi penjaga yang utama atau sebenarnya. Aduh. Kedua, pembantu atau prajurit. Nah, bahasa kekiniannya itu tentara ya, yang menjamin seluruh keamanan negara dan juga mengawasi atau menyuruh, ini sih lebih ke memaksa sih, memaksa warga negara untuk tunduk kepada filsuf. Golongan ketiga ini salah satunya petani, mungkin nelayan atau pedagang-pedagang lain yang mana menjadi tulang punggung ekonomi dari negara tersebut. Oke, nah lalu di sini ada tipe-tipe kenegaraan atau sistem negara yang saya ringkas menjadi 3. Pertama, Plato berpendapat bahwa bentuk negara yang paling baik adalah monarki. Kedua, Plato memberikan argumen bahwa bentuk negara yang kurang baik adalah aristokrasi. Dan ketiga, bentuk negara yang paling buruk adalah demokrasi. Oke, ketika memahami ini tanpa histori, tanpa sejarah, akan sangat ambigu dan sangat sulit. Ya. Plato beranggapan bahwa kenapa sih bentuk negara yang paling baik adalah monarki? Nah, ini yang banyak disalahpahami, bahwa monarki yang dimaksud Plato adalah kekuasaan tunggal dari seorang filsuf. Dari beberapa literatur yang tidak banyak orang baca gitu, maksud dari monarki ini ada suatu undang-undang bahasa sekarang, ada suatu aturan-aturan yang supaya bentuk pemerintahan itu tidak semena-mena. Jadi benar-benar apa ya, pemilihannya secara objektif, tetapi tidak memandang unsur-unsur oligarki. Nah, gampangnya kan gitu. Itu maksud Plato gitu. Makanya dibilang ini adalah bentuk agama yang paling baik. Kemudian, kenapa Plato menganggap aristokrasi itu bukan negara yang kurang baik? Nah, ini saya bingung juga kenapa dinamakan aristokrasi gitu. Apakah karena waktu itu Aristoteles dihukum mati, kemudian keluarganya dendam dan mengambil alih dari kerajaan saat itu ya kan? Memang banyak sebenarnya kosakata filsafat yang itu-itu aja dan memang seperti itu gitu. Dan saat itu memang masih minim kosakata, saya kira begitu. Makanya kosakatanya dari hal-hal yang sudah sering didengar mungkin. Nah, aristokrasi ini kan sebenarnya mirip oligarki sih, kalau saya bilang. Jadi kekuasaan itu di tangan suatu kelompok aja. Jadi itu aja orangnya gitu kan. Dan turun-menurun bisa jadi kayak gitu. Dan terakhir adalah bentuk negara yang paling buruk adalah demokrasi. Yang katanya Indonesia pun juga demokrasi. Saya juga belum paham demokrasi Indonesia tuh kayak gimana. Tetapi kalau dalam konteks Plato ini, secara historisnya saya menganggap pertama, mengapa Plato mengatakan seperti ini? Dia sebenarnya dendam karena gurunya
Sokrates itu dihukum mati karena membicarakan demokrasi, karena mengkritik demokrasi. Sokrates mengatakan bahwa demokrasi itu sesuatu yang tidak adil gitu. Bagaimana mungkin siapapun bisa menjadi presiden dengan pemilih yang acak? Pemilih yang acak itu artinya siapapun dapat memilih, entah orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak bisa baca, segala macam. Ya dalam konteks sekarang ya, itu orang yang tidak bisa baca masuk dalam uh, dinamika yang Plato maksud gitu. Itu salah satu alasannya bahwa Plato ini sebenarnya masih ada dendam pada pemerintah Athena saat itu. Gurunya gurunya Plato, Sokrates, dihukum mati dengan dengan racun yang menyiksa secara perlahan. Kalau sianida itu kan langsung mati gitu kan. Tapi ini ada racun saat itu yang menyiksa bagian-bagian tertentu dulu. Dari mulai pala, kaki, tangan. Jadi semuanya itu terlihat kaku dan Sokrates amat tersiksa saat itu. Dan Plato saat itu berumur 26 tahun. Seingat saya, itu umurnya 26 tahun dan melihat langsung kematian dari Sokrates. Bayangin, guru guru kawan-kawan misalnya digituin, pasti dendam ya kan. Oke, itu faktor pertama. Kedua, yang sempat tadi saya singgung, faktor kedua itu ketika Sokrates mengatakan bahwa sistem voting itu dalam demokrasi itu nggak adil. Jadi siapapun bisa memilih tanpa mengetahui background dari pemilih. Maksudnya gini, sulit ya bahasa saya. Maksudnya gini, jadi misalnya nih, apa ya contohnya ya biar aman gitu. Ya contohnya saya sendiri lah. Misalnya Dedi menjadi presiden. Lawannya itu Dodi. Dodi ini kemampuan retorikanya bagus, sedangkan Dedi enggak. Dan masyarakat melihat, wah bagus nih cara ngomongnya. Pilih aja yang ini, si Dodi daripada si Dedi. Otomatis kan voting nih sama, sedangkan orang-orang yang berpendidikan atau berpengetahuan luas mengetahui, wah Dedi ini punya background yang jelas dalam perihal masalah leadership misalnya, dalam kemampuan ekonomi misalnya. Wah, masyarakat tidak melihat itu, masyarakat umum. Dia hanya melihat, wah ini keren nih cara bicaranya, wah ini bagus nih, gitu kan. Atau misalnya dalam politik sekarang kan ada politik atau politik uang ya kan, atau politik identitas itu sering terjadi juga. Ini yang tidak disetujukan oleh Plato. Sebenarnya terinspirasi dari Sokrates juga. Pemikiran-pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh Sokrates. Sebenarnya itu sih garis besar mengapa Sokrates itu atau Plato itu membenci demokrasi atau mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sistem yang paling buruk. Nah, di Indonesia sendiri saya juga belum mengerti sistem demokrasi di Indonesia. Apakah demokrasi di Indonesia ini termasuk dalam monarki juga yang dimaksud dari Plato? Jadi ada undang-undang tertentu, tapi sistemnya demokrasi gitu. Atau demokrasi kita ini sebenarnya hanya sebuah nama. Ya kan, mungkin di zaman Pak SBY itu demokrasi itu. Siapapun boleh memaki dia, mengkritik dia, dan nggak ada yang ditangkap. Tapi kalau di zaman sekarang saya kurang tahu ya. Mungkin kawan-kawan lebih tahu. Gitu. Jika demokrasi di Barat, misalnya kalau kita lihat di Perancis, itu juga sebenarnya bukan demokrasi. Mana ada demokrasi membatasi hal-hal yang bersifat religiositas atau keagamaan itu tidak boleh ditampilkan dalam publik. Ya, gimana demokrasi berarti ada batasannya di situ, tidak semata-mata dia menganggap demokrasi dia itu demokrasi liberal si Prancis itu, tapi saya tidak melihat itu di sana.
Oke, itu sebenarnya sekian dari kewajiban tugas saya, sekian yang bisa saya sampaikan tentang Plato. Saya tidak pernah menyimpulkan apapun tentang apa yang saya bicarakan. Jadi kesimpulan itu ada di kawan-kawan masing-masing, ada di individu masing-masing. Saya hanya menyampaikan. Saya akhiri, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kawan-kawan nonton dan kapanpun kawan-kawan nonton ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.